Sobat UMKM, selamat datang kembali di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Bareng aku, Ayu, yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol nih bareng salah satu pelaku UMKM di bidang fashion batik yang punya cerita dan karya luar biasa. Salah satunya, yang aku pakai guys. Jadi ya mungkin nanti banyak dari kalian yang belum tahu, ternyata Bandung juga punya batik yang khasnya sendiri loh. Nah, dan ya kita akan bahas batik khas Bandung yaitu batik Kina. Nah, lewat desain yang elegan dan sentuhan warna yang modern, batik Kina berhasil menunjukkan bahwa batik khas Bandung ini punya karakter dan pesona yang enggak kalah dengan batik lain. Nah, kita bakal bahas nih bareng gimana perjalanan batik Kina sebagai identitas budaya Bandung, sekaligus menembus pasar fashion yang terus berkembang dan bahkan siap memperkenalkan ke pasar dunia. Nah, yuk langsung aja kita sapa Pak Raka dari Batik Kina. Oke, halo Bapak. Halo. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Mungkin boleh dong Pak, awal-awal ini kita perkenalan dulu nih ke Sobat UMKM. Siap. Oke. Singkat, padat. Boleh lah, gimana Bapak? Ya, perkenalkan nama saya Raka Wahyu. Dalam konteks hari ini kita bicara tentang Batik Kina, dan alhamdulillah salah satu founder Batik Kina ya saya sendiri. Wah, luar biasa. Jadi kita sekarang tuh ngobrolnya langsung sama foundernya guys ya. Mantap. Oke, langsung aja. Oke. Nah, boleh mungkin apa kita langsung aja ke tanya-tanya jawab ya. Boleh. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Pak Raka nih boleh ceritakan bagaimana ya cerita awal dari Batik Kina ini gitu. Ya. Sebenarnya panjang ya ceritanya, cuman mungkin karena durasi ya, kita singkat saja. Bahwa memang yang melatar belakangi pemikiran kami, jadi kita tarik ke belakang ya, 2018 itu kebetulan saya punya yayasan, namanya Yayasan Klinik Media Kreatif. Klinik Media Kreatif. Ya, di dalamnya itu memang kami berkumpul tempat kolaborasi para pelaku seni ya, ada seniman, budayawan, pengajar, dosen, guru, dan lain-lain. Nah, di dalam komunitas kami ini seringkali kita mencetuskan gagasan-gagasan yang ya memang di lingkungan kreatif ya, karena namanya juga udah klinik kreatif gitu. Mungkin kalau lebih ekstrimnya namanya klinik kreatif pengobat orang yang tidak kreatif gitu kan. Pengobat. Ya. Nah, salah satu produk kita tuh sebenarnya banyak di film animasi dulu ya, terus ilustrasi buku, pembuatan naskah buku, kajian-kajian ilmiah, karena memang hampir 90% mungkin ya, si klinik kreatif ini isinya dosen dan guru. Dosen dan guru. Tapi sekaligus praktisi di bidang seni. Maka ketika 2018 waktu itu saya memimpin satu kayak semacam explore tentang apa sih Kabupaten Bandung gitu yang tidak dimiliki. Nah, akhirnya kita kepikiran bahwa coba kita bikin ikon gitu, sebuah ikon yang identik dengan Kabupaten Bandung gitu. Identik. Ya, maka selama mungkin kurang lebih 1 tahun kita coba mengeksplor dari mulai sejarah, budaya, kemudian sampai agronom juga kita lihat apa sih yang identik dari Kabupaten Bandung. Maka akhirnya saya menemukan pohon kina. Oh, pohon kina. Ya, pohon kina. Kenapa? Pohon kina ini memang kalau kita bicara sangat-sangat identik dengan Kabupaten Bandung. Memang ada di negara lain atau di daerah lain juga ada, cuman kalau lihat dari sejarahnya penanaman itu dari 1480-an. Wah, udah lama banget. Udah lama banget. Dan itu adanya di Gambung, Kabupaten Bandung. Jadi Bapak ketika di situ langsung nemu? Ya, jadi dari situ baru nemu satu, kita kumpulin nih. Dikumpulin gitu kan, oh ini nih identik nih Kabupaten Bandung. Kemudian ada juga sungai kan, Sungai Citarum. Ini juga identik kan. Kemudian ada juga kopi, teh gitu kan. Nah, dari identik-identik itu, maka saya dan teman-teman itu kepikiran, ya kita
mengabadikan apapun yang identik di Kabupaten Bandung lewat benda-benda kreatif. Contoh misalnya dulu mungkin ya Sungai Citarum itu ya bening, harum dan lain-lain ya. Oh ya sekarang kan udah agak identik sih, cuman identiknya agak tanda kutip. Gitu. Udah berubah gitu Pak. Kalau teh, kopi di Malang, di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Dan sama lah, sama-sama peninggalan Belanda gitu ya. Tidak identik kalau Kabupaten Bandung. Maka ternyata Kina lah yang paling identik. Nah dari situ kita, karena saya basicnya juga pengajar gitu ya, kita bikinlah semacam apa ya, kajian lah, kajian kecil. Bagaimana kalau kita apa ya, tumbuhan atau apapun di Kabupaten Bandung yang identik ini kita abadikan, diabadikan lewat benda-benda kreatif. Salah satunya kebetulan waktu itu kita lihat juga Kabupaten Bandung ini belum punya batik khas gitu. Sementara Cianjur, Cirebon udah lebih dulu lah ya. Bahkan KBB ya Bandung Barat tuh lahir lebih dulu gitu. Lebih awal, maksudnya lebih belakangan lah ya. Itu sudah punya juga gitu kan. Nah, saya lihat Kabupaten Bandung belum. Maka mengerucutlah kami membuat dan mengabadikan pohon kina ke dalam benda kreatif yang namanya motif batik. Gitu. Jadi ini ya Pak, batik kina. Ya, nah inilah contohnya lah, contoh motifnya. Mantap, dan lahirlah batik kina. Lahirlah motif batik kina. Tadi proses panjang ya Pak, selama 1 tahun gitu ya, dan maksudnya tuh banyak banget ide yang tertampung di situ ya Pak, di banget. Dan luar biasa, dan kajiannya tuh detail banget gitu sampai tadi karena Bapak basicnya berarti pengajar, pasti apa ya, jadi bikin batik kina ini spesial banget kayaknya. Betul. Jadi benar-benar ada maknanya tentunya ya Pak. Betul, karena gini, kalau kita bicara makna ya, kenapa kami sepakat bahwa si pohon kina ini menjadi salah satu benda kreatif yaitu motif batik. Jangan lupa bahwa saya menamain awal kajiannya itu adalah heritage commodity. Heritage. Karena mungkin teman-teman ya lupa bahwa kalau kita bicara heritage itu bangunan gitu ya. Iya, identiknya bangunan. Betul, kan Telkom juga ada tuh heritage gitu ya. Kemudian ada bangunan-bangunan yang di Kota Bandung kan banyak banget ya, peninggalan-peninggalan sejarah. Padahal di komoditas juga ada heritage commodity ini, karena itu peninggalan loh, warisan gitu kan. Warisan yang dulu zaman kolonial mereka menanam di kita di Indonesia gitu, terutama di Gambung. Jadi saya menamakan pohon kina ini heritage commodity, peninggalan sejarah di situ. Luar biasa. Kan gitu. Jadi maknanya kita ambil bahwa identik memang betul, sampai sekarang pun masih ada di Gambung, pusat teh dan kina kan, di sana masih ada. Di Kota Bandung juga pabrik kinanya masih ada. Artinya ini sangat identik. Maka tidak salah lah kalau ini loh yang akan menjadi salah satu ikon Kabupaten Bandung. Iya, luar biasa ya, ikon Kabupaten Bandung langsung gitu ya. Dan luar biasa kalau tadi dengar ceritanya, panjang banget gitu sampai lah batik kina yang indah ini. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Tadi inspirasinya udah dapat, mungkin ke proses gitu ya Pak. Proses pembuatan batik kina ini. Nah, seberapa besar gitu ya Pak unsur tradisional yang masih dipertahankan sampai saat ini? Karena kan bertahun-tahun ya Pak, itu prosesnya gitu. Dan apakah Bapak melakukan inovasi nih dalam bentuk misalnya teknik pewarnaan atau motif agar tetap relevan gitu Pak dengan selera pasar masa kini? Iya. Kami di klinik kreatif ini selain tadi ya, setelah selesai kita mengambil kesimpulan bahwa pohon kina ini menjadi motif ya yang kita bisa abadikan. Kalaupun misalnya suatu ketika kina itu hilanglah dari dunia gitu ya, tapi ada di kain lah gitu. Sudah diabadikan lewat kain. Nah, untuk pengembangannya sendiri memang kami di klinik itu ada 300 motif ya untuk pengembangan hari ini. Kemudian dari teknik juga kita pengembangan terus. Tetapi gini teman-teman, bahwa kita harus sadar bahwa hari ini kan orang tuh pengen serba cepat ya. Betul. Pengen serba cepat. Instan gitu ya. Instan.
bayangkan ketika kita buka e-commerce ya, yang mau udah oranye, banyak mau ya. hijau apapun Semuanya gitu udah ya. ada. Betul, bahwa kalau kita lihat produk luar ya, yang bermotif ya, yang bermotif artinya yang bermotif. Ini kan kita tidak bisa pungkiri, ini produk-produk luar kan masuk ya. Jadi kita butuh percepatan, butuh adaptasi, bahwa bisnis itu pada hari ini kalau kita lamban itu ketinggalan duluan, gitu ketinggalan ya, gitu. Maka kami berpikir di pengembangan batik Cina ini tradisional tetap kita pertahankan, kayak yang ini teman-teman yang hijau ini kan hijau. Ini kan prosesnya proses manual ya. Oh, ini langsung ya. Ya, proses manual dengan pola sablon kalau istilahnya ya, pakai pelangkan. Tapi kalau yang ini kita pakai digital print. Oh, digital print. Itu. Meskipun ada pemahaman bahwa batik ya Indonesia itu ya pakai canting. Canting betul. Nah, saya juga sepakat kalau kayak gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara bisnis ya. Iya. Kalau kita bikin pakai canting berbulan-bulan, kapan mau dipakainya gitu. Kemudian kapan kita bisa bersaing juga dengan produk-produk luar yang makin banyak ya, apalagi di tadi munculnya e-commerce itu. Maka strategi kita adalah bagaimana mengkombinasikan antara yang teknik tradisional tetap kita pertahankan karena pasarnya juga tetap ada, dan yang serba cepat juga kita sajikan. Tapi lagi-lagi insya Allah kita menyajikan, walaupun ini digital printing, kita menyajikan bahan tinta yang bagus, kemudian kualitas yang kainnya juga yang bagus, dan ini kainnya lokal semua. Oh, lokal, luar biasa. Jadi benar-benar produk lokal Indonesia banget gitu ya. Luar biasa. Jadi tadi ya, karena memang betul ya Pak, kalau misalnya kita gak adaptasi dengan cara yang baru ya kita ketinggalan gitu ya, betul. Lagi batik gitu ya. Jadi sebenarnya ada plus minusnya mungkin ya Pak. Plusnya kita bisa mengikuti zaman, mungkin minusnya ada orang yang sedikit kayaknya skeptis gitu ya. Karena kalau batik Indonesia ini originalnya pakai canting gitu ya. Betul. Tapi tetap tadi tidak menurunkan kualitas dari batik Cina itu sendiri tentunya. Luar biasa ya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, kan ini tuh batik khas Kabupaten Bandung ya Pak. Udah diresmikan juga berarti ya Pak ya? Sudah diresmikan juga. Nah, tantangan apa sih Pak yang awalnya ini Bapak rasakan ketika memperkenalkan batik khas Bandung ini gitu ya? Karena kan orang tuh taunya Bandung batik itu biasanya punya Jawa, punya Cirebon dan sebagainya. Dan ketika Bapak memperkenalkan Bandung nih punya, nah gimana tuh tantangannya? Betul. Ya karena kita lahir baru-baru ini ya, berarti 2018, 19 baru beberapa tahun yang lalu gitu ya. Maka kita perlu nge-branding ya, bagaimana kita memperkenalkan baik itu ke kalangan internal ya minimal ya saya juga pakai gitu kan, teman-teman di kru juga pakai gitu aja dulu, kalangan internal. Lalu kemudian kita meluas ke kalangan eksternal kayak teman-teman UKM. Kita sering beberapa kali dengan teman-teman UKM itu ya, kayak misalnya ini kolaborasi, kayak kita bikin sepatu, ayo dibatik Cinain gitu ya. Dulu kita sempet bikin dari kepala sampai kaki itu, mengajak teman-teman kolaborasi, karena saya pikir kan kalau semua kita yang ngerjain kan capek ya, bahkan mungkin perlu waktu dan effort yang besar. Nah saya pikir dengan kolaborasi UKM sepatu, UKM kerudung, UKM outer, baju dan lain-lain, ya udah kan mereka sudah terbiasa dan menyiapkan produksi, kita kainnya aja kan gitu. Nah itu sering kita lakukan. Jadi outer juga nggak saya yang bikin, saya mah desainnya aja, desainnya kainnya. Toh ada UKM yang memang di passion, mereka yang finishing gitu. Nah tantangannya adalah ya tadi sebagai pendatang baru intinya gitu ya. Ya alhamdulillahnya kita dibantu oleh pemerintah daerah di Bandung dengan adanya disarankan untuk ASN, untuk pegawai desa, guru gitu kan, itu menggunakan batik Cina di hari-hari tertentu. Ini juga alhamdulillah sangat membantu untuk memperkenalkan batik Cina ke publik gitu. Dan kitanya sendiri yang di tim Print Kreatif, kemudian kita juga punya perusahaan yang sudah terlegalitas ya,
namanya Kinasi. Oh, Kinasi. Ya, namanya Kinasi. Dan itu juga ya kita sering promo di tadi ada undangan di pesta UMKM atau misalnya ada pameran di Jakarta atau pokoknya di Indonesia, bahkan kita beberapa kali pameran di Thailand gitu. Ini dalam rangka memperkenalkan gitu. Ini loh, kita punya nih batik khas Kabupaten Bandung namanya batik Kina gitu. Orang kan udah pakai Megapendung gitu iya, kan. Betul. Iya nggak apa-apa. Masih batik ya, Indonesia gitu masih motif batik Indonesia dan kita coba meramaikan hasanah betul kita aja gitu. Luar biasa ya, berarti dari mulai kolaborasi karena mungkin jejaringnya semakin luas dari situ ya Pak. Kolaborasi tadi ikut festival-festival bahkan udah tadi diresmikannya itu jadi penggunaan batik Kina di hari tertentu gitu betul, luar biasa banget sih Pak. Jadi mulai dari situ mungkin masyarakat akan semakin mengenal luas gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ya Pak. Oke, tadi ini masih mungkin ada kaitannya dengan yang tadi ya Pak. Bagaimana nih Pak batik Kina beradaptasi agar tetap relevan dengan tren fashion modern? Kan karena banyak juga orang yang bilang mungkin gimana caranya batik ini agar tetap bersanding dengan modernnya gitu ya Pak. Ada inovasi gitu. Betul. Nah, ya tadi untuk mempercepat adaptasi itu salah satu strategi kita adalah kolaboratif dengan kan banyak ya teman-teman di UMKM mitra UMN juga kan banyak tuh yang fashion yang apa gitu kan. Jangankan untuk fashion gitu, kekemasan kopi pun kita tawarin gitu ya supaya adaptif gitu kan. Lalu kemudian untuk khusus fashion ya kalau mungkin ya saya melihat anak muda hari ini juga mereka nggak risiko pakai batik. Apalagi dengan ada sentuhan yang modernisasi kayak bikin outer atau misalnya bikin yang fashion modern ya. Kita juga ada hoodie misalnya, ada sepatu yang bermotif batik. Karena kita sadar bahwa dulu ya batik itu identik kondangan, gitu ya, kondangan aja gitu. Acara resmi gitu, acara rapat-rapat gitu. Sekarang alhamdulillah kok dengan kita bisa adaptasi bahwa motif batik itu bisa di t-shirt, bisa di hoodie, bisa di outer. Ya tadi dalam rangka mempertahankan bahwa motif batik itu kalau dipakai nggak kuno gitu. Iya, betul. Tetap fashionable dan kekinian lah gitu. Justru mungkin elegan gitu ya Pak. Elegan bahkan justru. Dan jadi itu nge-branding ya, kalau sekarang tuh batik gak cuman hanya tadi pakai kondangan, hajatan, tapi justru batik tuh bisa dinikmati bahkan sama anak muda sekalipun ya dimanapun. Kalau sekarang tuh ada di sepatu gitu ya, bahkan tadi saya ada dari hoodie, jaket, wah itu luar biasa banget ya. Jadi semakin memperkenalkan bahwa batik itu ya tadi sekali lagi nggak kuno ya, jadi batik itu akan senantiasa bikin elegan bahkan gitu ya. Oke, nah mungkin Pak selanjutnya ya, apa pencapaian atau momen yang paling berkesan selama perjalanan batik Kina gitu sampai saat ini? Menemukan identifikasinya sebenarnya. Jadi kan kita perjalanan membuat motifnya, menamainnya, kemudian mengaplikasikannya. Menurut saya itu paling menantang gitu. Pertama bahwa bagaimana kita mengaplikasikan sebuah pohon ya, pohon yang luar biasa dari sisi manfaat juga kita teman-teman Genjar juga bisa googling ya, apa sih manfaat pohon Kina gitu. Kemudian kami tadi berasumsi bahwa ini loh peninggalan sejarah, peninggalan budaya pohon Kina dan kami ingin mengaplikasikan sebuah benda kreatif itu supaya tetap abadi. Ini kan tantangan. Betul, tantangan. Yang kedua, ketika kita sudah mengaplikasikan, sudah menerapkan ya dari mulai pucuk, daun, bunga, ke akar-akarnya, dan ke dalamnya adalah warna-warnanya, kami coba mengaplikasikan juga bahwa semua motif batik Kina, warnanya itu memang warna Kina. Gitu. Jadi emang identitas Kina. Betul, jadi dari mulai daun, kalau kita ekstrak jadi warna apa, dari batang keluar warna apa, sampai kalau kita kelupas pohonnya juga warnanya apa, dan di batang akar juga warnanya apa, dan akhirnya kita
mengambil 6.000 warna ya, dari scan warna yang terlalu identik lah gitu ya, karena warna kan pasti miliaran lah ya. Iya, betul. Nah, kita ambil warna-warna identiknya, kita ambil 6.000 warna, lalu kemudian kita bikin sederhana lagi, karena kan nggak mungkin ya semua warna kan 6.000-nya dipakai gitu kan. Nah, lalu kita sandingkan juga dengan kekhasan di daerah kita sendiri, Kabupaten Bandung kan daerah agronom ya, terus kemudian banyak juga daerah-daerahnya lembah, sungai dingin, kita adaptasikan ke situ, ya. Betul. Jadi setelah itu kita jadi tantangan kedua adalah ya tadi memperkenalkan. Ini loh ada anak bungsu batik baru lahir gitu kan. Ini juga punya tantangan. Tapi alhamdulillah ketika kita melihat bahwa anak-anak muda juga tidak terlalu sudah mulai terbuka. Dan mau pakai batik itu dan sehari-hari juga itu sudah sudah menjadi ringan buat kita. Itu tadi sih memang paling beratnya ketika kita pengen si motif batik kina ini diakui dulu. Luar biasa. Diakui gitu ya. Ini loh hasil penciptaan. Hasil gitu ya. Bahkan dari warnanya juga gitu ya Pak. Betul. Ternyata pemilihan warnanya itu gak cuman ikutan tren-tren aja. Betul. Ternyata dari mulai ini tuh ada semuanya tuh dari batik kinanya gitu ya, luar dari biasa. Pohon kinanya warna. Dari pohon kinanya maksudnya ya. Dan ini agak nyangka banget kan kalau orang ngiranya kalau fashion tuh ikutin warna yang lagi tren lah apa gitu ya. Tapi ternyata kalau dari batik kina sendiri mulai dari warnanya aja itu udah ciri khas dari pohon kinanya dari gitu pohon ya. Kinanya, luar biasa, dan itu jadi momen paling berkesan gitu ya, Pak. Karena memang awal itu adalah yang paling berkesan gitu ya biasanya. Dan luar biasa ternyata benar-benar saya yang dengerin ini aja terkesan banget gitu ya. Nah mungkin selanjutnya ya Pak, kalau misalnya nih Pak, Bapak membayangkan batik kina 5 atau 10 tahun ke depan nih Pak, seperti apa ya kira-kira gitu? Apakah Bapak ingin tetap jadi ikon lokal Bandung gitu ya, atau justru ingin menembus nih panggung internasional sebagai batik Kabupaten Bandung yang go global gitu ya Pak? Dan kalau boleh nih Pak, dan jika Bapak bermimpi besar tentunya ya, apa satu hal yang ingin banget Bapak capai nih lewat batik kina? Ya. 5-10 tahun ke depan. Jadi. Saya pernah membayangkan itu, kan gini ya, kalau kita lihat di Istana Negara lah ya, itu kan dari mulai presiden, Pak Menteri dan lain-lain. Batik kina bisa dipakai di Istana Negara. Kan gitu. Iya. Dulu waktu ada 7-6 bulan lalu pernah kita diskusi sama salah satu kementerian waktu itu. Saya bikin program namanya Istana Berbatik Kina. Istana Berbatik Kina. Ya. Cuman mungkin karena ada beberapa gonjang-ganjing politik, banyak pilihan juga nggak masuk gitu. Jadi dulu kita udah seneng sih sebenarnya dengan konsep Istana Berbatik Kina ini. Minimal kalau dipakai oleh orang-orang nomor 1 di Indonesia gitu ya. Itu kan menjadi endorse yang paling efektif gitu kan. Wah, dipakai presiden gitu kan. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Kalau untuk keluar, ya alhamdulillah kita kan beberapa kali ya di Thailand, kemudian teman-teman juga ada ke negara-negara lain. Waktu itu pernah kita dibawa keliling Eropa sama anak-anak sekolah berprestasi. Dia foto-foto di Belanda, di Prancis, kan seneng juga kita ya. Ada di waktu itu di Timur Tengah. Kan waktu itu ada tuh program anak sekolah berprestasi yang keliling Eropa sama Timur Tengah. Jadi itu aja saya udah seneng gitu ketika delegasi Indonesia, apalagi anak-anak milenial gitu ya, memakai batik dengan PD-nya, sekumpulan dari Jepang, dari Belanda, dari apa, dia sendirian pakai batik gitu, dan batiknya batik kina kan asik ya. Itu pun udah alhamdulillah ya, kok ternyata keren juga kok mereka itu ya, mengenalkan batik kina tidak kalah kok dengan motif-motif batik lain yang ada di Indonesia gitu. Berarti tadi ya Pak, untuk di luar tadi kan sudah sampai ke Thailand dan sebagainya gitu ya Pak. Mungkin harapannya juga makin lagi gitu ya, luas gitu ya, bahkan satu dunia gitu kita kinakan kalau misalnya kayak gitu ya. Nah, dan tadi harapannya adalah
dinotis oleh orang nomor 1 di Indonesia. Itu Bapak Presiden. Bapak kalau nonton notis ya. Siap. Jadi Menteri BUMN mungkin ya. boleh dong Pak Menteri. Kita kayaknya itu akan jadi momen yang memorable banget gitu ya. Siap. Akan disimpan di highlight Batikina ya, untuk itu. Dan kita doakan semoga gitu ya Pak ke depannya gitu, bahkan mungkin bukan 5 sampai 10 tahun depan. Iya. Itu bisa terrealisasikan ya. Oke, sebelum lanjut mungkin Pak boleh kita spill dulu Pak ini, kenalan dulu juga batik ya. Karena dari tadi kita sebenarnya aku penasaran guys ini apa gitu ya. Jadi mungkin boleh Pak kita di spill dulu ya dari mulai ini. Ada yang baru nih. Ini baru ini kan sampel sampel motif ya. Ini baru kita publish. Wah, ini berapa? Kebetulan ada 20 yang dipakai oleh Mojang Jajaka. Oh, Kabupaten Bandung. Nanti kan kita mau ada. Nah, ini berarti berapa kali? 20. 20, iya kalau nggak salah 20. Ini benar-benar baru dikeluarin gitu. Baru dikeluarin. Jadi ini perdana nih. Perdana. Jadi kita punya 300-an lebih sekarang. 300. Motifnya, iya. Pengembangan dari motifnya. Gitu. Biasanya Bapak kalau per motif ini punya nama-nama sendiri ya? Punya. Sebenarnya kalau globalnya sih cuma 5, ada 5 nama gitu. Apa aja tuh Pak 5 itu? Jadi kan kami menamakannya itu, kalau yang siluet ini sebenarnya memang dari historinya. Oh, historinya. Jadi semua nama besarnya itu histori. Jadi kayak gini, mungkin ya teman-teman penonton nih ya, yang ikut hari ini ya. Motif batik Kina ini kenapa luar biasa menurut saya gitu ya, karena kita itu sedang punya misi sendiri bahwa tadi di Indonesia itu terdapat banyak heritage commodity. Ya, ada coklat, ada kakao, macam-macam lah. Salah satunya di kita ya punya Kina. Maksud kami adalah dari teman-teman klinik kreatif ini pengen mengabadikan, kita jangan lupa sejarah, gitu pertama. Dan pohon Kina bisa teman-teman googling gitu ya, itu pernah memperkaya negeri Belanda pada zamannya. Gitu. Belanda bisa kaya itu dengan Kina. Dengan kopi, dengan teh gitu ya. Nah, kenapa kami punya pesan moral kepada teman-teman bahwa yuk kita jangan lupain sejarah. Dan pohon Kina kalau kita sekarang menanam ulang seperti zaman-zaman kejayaan dulu, ini bisa kaya juga di Indonesia gitu kan. Ya, misinya itu sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar motif. Kita sedang menceritakan sebuah misi bahwa ada heritage commodity yang kalau kita kembangkan, kita abadikan, selain untuk sejarahnya juga kita jadi tidak lupa gitu ya. Tetapi punya nilai estetika juga gitu. Dan pasti abadi karena apa? Ya mungkin ya tadi pohon kinanya hilang gitu ya, nggak tumbuh lagi, tapi ini kan tetap akan bercerita ke generasi-generasi berikutnya. Di bentuk ajakannya tuh maknanya dalam banget gitu. Iya, begitu, betul. Heritage, dan nggak kebayang ini 300 berarti apa? 300 motif yang hari ini stay. 300 nih. Yang keluar baru sekitar mungkin ya 25-an lah. 25. Yang baru sudah ke umum lah, dipakai gitu kan. Gitu. Biasanya Bapak kalau yang paling best yang sering Bapak tunjukin tuh yang mana? Kalau yang itu belakang. Oh, gitu. Ini. Ya, yang belakang, kemudian ini yang kemudian saya pakai juga. Karena yang dulu yang waktu ngegambar itu ada 3. Saya, kemudian ada teman 1 perempuan. Maka ketika yang dipakai, yang menggambar itu perempuan. Oh, ini. Jadi dia agak sedikit bentuknya luas lah gitu ya. Kalau saya kebetulan senengnya yang agak-agak tapi kan laki-laki mah biasa ya pengennya tuh yang strong gitu kan. Tapi tetap kok dipakai perempuan juga bagus gak ada masalah gitu kan. Gitu. Jadi tadi ya Pak, berarti ini mah Bapak sendiri yang menggambar dengan teman-teman Bapak. Gitu. Luar biasa ya, benar-benar terasa momennya tuh memorable banget. Iya. Tadi ya yang nama-namanya itu kan. Iya. Nah kalau yang siluet itu, ya kita namain kan memang Kina Rembulan. Oh, Kina Rembulan, aduh, indah banget namanya. Ya. Luar biasa. Karena mungkin karena waktu kita penelitiannya orang-orang mellow.
Jadi orang seni itu biasa kayak gitu iya, ya Mas? mellow. Jadi kadang-kadang kita ngebayangin itu nggak yang kepikiran orang gitu. Waktu itu saya pengen kalau pohon kina nggak sengaja, sebenarnya nggak sengaja, kita lagi observasi kemalaman, Kemalaman. ya kemalaman, dan ternyata asik di bawah pohon kina lihat rembulan, dan ini kan jadi siluet kan. Iya Jadi siluet. memang agak-agak mellow, jadi Luar biasa kina ternyata rembulan itu gitu. kina rembulan. Iya, betul. Seperti Luar itu salah biasa. satunya Iya, ya. salah Nanti satunya. kita sebutin ada Iya. 4 lagi yang Wah, masih banyak ya. siap. Kina rembulan, wah bagus banget. Ini Ya. kalau yang suka bikin puisi langsung dibikin puisi, masih Iya, cocok. benar. Kina rembulan gitu ya. Oke, kalau yang di sepatu ini apa Pak? Itu rampak daun. Oh, Kalau rampak daun itu karena memang ada rampak daun, tabur daun. Jadi kalau kita ke hutan kina, itu kalau kita bisa liatin. Jadi dulu ya mungkin karena saya lihat literasi di dalam sejarahnya itu jutaan ya, jutaan pohon kina dulu. Waktu saya observasi itu kan kebayang saya nih, ini hutan belantara gitu. Nah ternyata di Gambung ini tinggal 7 pohon itu yang tersisa. Sisanya di hutan ya masih ada lah ya, pengembangannya juga masih ada. Di bawah pohon kina itu orang-orang terdahulu ini kan banyak menceritakan bahwa ketika dulu saya lagi kecil itu apa ya, menarik kuda, noni-noni itu yang naik kuda gitu kan, dia kan masih anak kecil, dituntun lalu kudanya diikat di pohon kina, dan dia kalau nunggu si noninya ini di atas pohon kina tuh ada kalau orang Sunda mah apa ya, cangkurileng. Oh, cangkurileng. Burung kutilang. Kutilang, cangkurileng. Nah, kalau di bawah itu ada burung puyuh, kemudian kalau di lembahnya lagi itu ada burung kayak ayam gitu. Maka di motif ini juga ada nih. Jadi kita ceritakan bahwa kenapa ada tabur daun, kemudian ada yang temanya nanti ada fauna gitu. Karena memang asli cerita dari mereka. Kalau lagi duduk ada kuda, ada noni, ada burung puyuh yang lari, itu diceritain sama mereka. Jadi saya gambarkan semua cerita mereka. Jadi di batik kina nih motif ini, saya bilang tadi kita kuat di dalam narasi karena kita nggak 2 tahun observasinya gitu. Menikmati banget ketika ulatnya seperti apa, bunganya kalau terbang itu seperti apa, kalau malam seperti apa, kalau siang seperti apa. Jadi benar-benar sebuah cerita yang panjang pembuatan motif batik kina ini gitu. Luar biasa ya ternyata, bahkan observasinya sedalam itu gitu ya, sampai tanya-tanya. Luar biasanya. Dan tadi jadi nempelin ibaratnya memasukkan fauna aja bukan tiba-tiba ternyata. Memang ada kisahnya tadi, burung-burung yang lewat. Wah, makanya dalam betul Pak, menang lewat cerita ini. Betul. Dan luar biasa. Menang lewat cerita. Oke, kita lanjut ya Pak, menuju pertanyaan akhir nih. Tadi kita udah kenalin banyak banget ya ternyata tentang batik kina ini. Nah mungkin Pak, kan di sini batik kina ini sebagai bentuk kolaborasi juga ya dengan Rumah BUMN Banjaran Soreang nih. Selama Bapak berkolaborasi dengan kami gitu ya, bermitra di Rumah BUMN Banjaran Soreang ini, boleh dong Pak ceritakan ya manfaat yang Bapak rasakan gitu dalam perkembangan batik kina ini seperti itu. Ya salah satunya nih dalam tadi ya bahwa kami sadar ketika motif kina ini lahir, ya mungkin dianggap anak bungsu lah sekarang ya, karena mungkin ada juga sih daerah-daerah lain yang sedang mengembangkan banyak. Karena waktu itu saya juga pernah dipanggil, ada 4 kabupaten kota lah ya, yang meminta untuk dibuatkan hal yang sama. Cuman waktu itu saya belum sempet gitu. Nah, ketika udah jadi kan yang paling berat itu kan mengenalkan betul. Gitu. Dengan adanya kolaborasi ya baik Klinik Kreatif maupun Kinasi sebagai PT yang menaungi usaha batik kina, ya sangat terbantu dengan adanya BUMN dulu Soreang sih ya, Soreang Banjaran gitu, sangat-sangat ngebantu. Jadi itulah pentingnya kolaborasi. Jadi ketika kami mungkin tidak kepikiran untuk ada podcast, kepikiran kita dagang gitu. Orientasinya dagang gitu ya, namanya juga itu ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada hal yang penting, yaitu tadi informasi. Ya, dengan adanya kolaborasi ini tentu saja pertama mempercepat
pengenalan ke publik, kemudian berjejaring juga karena kan sudah banyak ya teman-teman binaan dari BUMN Soreang ini yang kita juga pernah ketemu bareng gitu. Jadi ini kan satu bentuk kolaborasi yang tadi untuk mengakselerasi kami ketemu dengan A, B, C, D, ketemu apakah itu dia sebagai pelaku juga atau juga sebagai pembeli juga. Jadi sangat-sangat efektif untuk sebuah kolaborasi atau apa ya, sistem yang berjejaring gitu. Apalagi ya anak-anak muda isinya ya. Anak jadi muda. Kami kaum gen apa lagi? Kalau saya kaum gen T ya. Gen T ya. Generasi tua maksudnya. Jadi sangat kurang apa ya hal-hal yang seperti ini kayak mana sosial media, e-commerce dan lain-lain ini sangat terbantu karena tadi Neng bahwa kadang-kadang kita itu bukan nggak bukan, cuman waktunya ya. Iya. Pertama melayani customer harus cepat gitu kan, kemudian pameran untuk perdagangan gitu. Tapi dengan kolaborasi ini saya yakin dan saya percaya bahwa kolaborasi itu mengakselerasi dan sangat penting, terutama ya hadirnya BUMN Soreang ini gitu. Luar biasa ya. Karena tadi ya rumah BUMN Banjaran Soreang ini wadah para UMKM gitu ya. Sehingga ketika Batikina bergabung bersama para UMKM yang lain tuh membantu untuk tadi ya Pak berkolaborasi dan memperkenalkan lagi gitu ya tentang Batikina. Bahkan tadi luar biasanya berkolaborasi dengan UMKM lain dalam hal fashion seperti itu ya. Bahkan produk kemasan aja gitu dan itu luar biasa gitu ya manfaatnya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Nih ya. Ini biasanya bukan yang pesan terakhir bukan ya. Yang terakhir biasanya ini penuh motivasional gitu. Motivasi gitu ya. Nah, terakhir mungkin ya Pak, apa pesan Bapak gitu ya untuk para UMKM lainnya gitu yang tengah merintis, khususnya para UMKM yang tengah memperkenalkan budaya juga gitu ya ke pasar global gitu Pak. Apa pesan Bapak untuk mereka seperti itu? Kalau saya selalu ingin ya dengan teman-teman ya terutama mungkin kita sama-sama mitra di BUMD Banjaran Soreang ini ya, bahwa jangan takut untuk kolaborasi. Kita capek kalau bisnis itu hanya sendirian, ya kan? Kolaborasi itu satu mengakselerasi, mempercepat gitu. Kalau kita serba sendiri, kenapa? Ada juga paradigma bahwa nanti saya bersaing dong dengan si B, sama-sama keripik misalnya, atau sama-sama passion. Menurut saya gitu, pesan saya sendiri pribadi gitu sebagai owner Batikina bahwa ayo kita kolaboratif, membangun branding, membangun citra Kabupaten Bandung minimal ya dengan Batikina ini, supaya apa? Sama-sama besarnya nanti sama gitu. Bayangkan saya waktu pameran di Thailand itu, dari kepala sampai kaki itu kan nggak mungkin saya kerjain sendiri. Iya betul. Tapi kalau misalnya ada teman-teman bawa kemasan kopi tapi kemasannya berbatik Gina gitu ya, kerudung, dia punya kan kayak Cicalengka, Banjaran itu kan banyak tuh yang fashion kerudung. Hayu motifnya ganti batik Gina. Tadi hayu kita sama-sama berkolaborasi, apalagi ada wadah di sini ya di BUMD Soreang ini. Pesan saya adalah kolaborasi itu paling efektif untuk bisnis masa sekarang dan ke depan. Betul ya. Tadi ya, jadi kuncinya adalah kolaborasi. Karena mungkin untuk masa sekarang kalau hanya bersaing tuh sangat disayangkan gitu ya Pak. Kayaknya untuk masa sekarang itu waktunya kita berkolaborasi dan berinovasi bersama seperti itu ya Pak. Luar biasa ya tadi obrolan kita bareng para rekan langsung dari ownernya Batikina gitu, yang ternyata batik yang punya cerita mendalam gitu ya di setiap motifnya, bahkan gitu ya cerita yang luar biasa. Kalau kita gali lebih dalam kayaknya berapa lama ya Pak? Itu luar biasa banget. Dan mungkin buat teman-teman yang mau kepoin langsung, nanti bisa langsung kepoin, cari aja Batikina gitu langsung. Udah muncul banyak ya Pak di sosial media gitu saya lihat. Nah, karena tadi obrolan yang luar biasa dan menginspirasi,
kita juga jadi tahu kalau ternyata Bandung itu punya batik ciri khas gitu ya, yang patut untuk diperkenalkan gitu ya, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga gitu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para Sama-sama. Kak yang sudah sharing gitu ya inspirasinya. Semoga batik Kina ini terus berkembang dan semakin dikenal luas, bukan cuma di Bandung tadi, tapi di seluruh Indonesia hingga dunia. Amin. Ya, Amin. Oke, buat sobat UMKM, semoga cerita ini bisa menjadi motivasi ya untuk kita terus mencintai produk lokal Indonesia dan bangga dengan karya anak bangsa tentunya ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Karena masih banyak banget nih kisah inspiratif dari pelaku UMKM hebat lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih, Bapak.